Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan membuat kue kering red velvet keju yang sederhana. Nah, seperti apa proses cara pembuatannya? Simak terus videonya sampai selesai. Siapkan di sini 150 gram margarin. Di sini aku menggunakan margarin rasa butter ya. Untuk kalian boleh aja menggunakan margarin merek apa aja ataupun boleh butter. Nah, selanjutnya di sini akan aku tambahkan dengan 100 gram gula halus. Ini dari gula pasir yang aku blender. Kemudian mixer hingga margarinnya ini berwarna pucat kurang lebih 3-5 menitan dan juga gula pasirnya ini tercampur. Memasukkan gula pasirnya sedikit demi sedikit ya, supaya tidak berhamburan. Nah, kalau sudah berwarna putih pucat seperti ini, kemudian akan aku masukkan 1 butir kuning telur, lalu mixer kembali dengan menggunakan kecepatan tinggi juga. Ini sebentar aja, kurang lebih 2 menitan hingga kuning telurnya ini tercampur. Selanjutnya aku masukkan untuk 70 gram keju yang sudah aku parut. Mixer lagi hingga tercampur rata. Lalu masukkan 25 gram tepung maizena. Ini untuk memixernya kecepatannya medium aja ya, supaya tepungnya itu tidak berhamburan. Tambahkan juga dengan 30 gram whipped cream bubuk. Ini bisa diganti dengan susu ya, tapi kalau rasanya ingin sama seperti yang aku buat, silahkan menggunakan whipped cream aja. Tambahkan juga 250 gram tepung terigu pilih yang pro rendah. Untuk memasukkannya sedikit demi sedikit, mixer dengan kecepatan medium hingga tercampur. Nah, di sini aku akan ulen dengan menggunakan tangan aja hingga menjadi kalis ya, untuk adonannya bisa dipulung gitu. Nah, jika kalian bertanya apa bedanya pengganti menggunakan susu ataupun whipped cream, nah di sini nanti akan berpengaruh di rasa ya. Kalau menggunakan whipped cream bubuk itu rasanya akan beda, lebih enak dan juga wanginya saat di oven itu lebih harum. Kalau saya lebih suka membuat kue kering itu dengan menggunakan whipped cream bubuk. Nah, supaya warnanya cantik, di sini aku menggunakan perisa red velvet. Ini nanti juga akan mempengaruhi rasa ya, karena perisa red velvet sendiri kan mempunyai rasa red velvet yang kuat dan juga enak. Tapi jika kalian tidak ada perisa red velvet, boleh menggunakan pewarna merah tua. Nah, selanjutnya aku akan uleni dengan menggunakan tangan. Jika nanti teksturnya kelembean, kalian bisa tambahkan sedikit dengan tepung, tapi jangan terlalu banyak ya. Jadi ditabur-tabur aja, kemudian diaduk hingga menjadi kalis. Jika sudah kalis seperti ini, kemudian aku akan timbang biar beratnya sama ya. Kurang lebih di sini beratnya 10 gram. Kemudian bentuk menjadi bulatan-bulatan pipih, dan bagian tengahnya berikan cekungan atau boleh nggak diberikan cekungan ya. Ini nanti untuk meletakkan choco chip. Lakukan hingga semuanya selesai. Nah, untuk oven di sini aku menggunakan oven listrik ya. 10 menit sebelum adonan masuk sudah harus dipanaskan terlebih dahulu untuk oven listriknya. Begitu juga jika kalian menggunakan oven tangkring juga sama, 10 menit sebelum adonan masuk sudah harus dipanaskan terlebih dahulu. Kalau menggunakan
otang atau oven tangkring gunakan api yang sedang cenderung kecil aja. Oke, ini semuanya sudah selesai dibentuk bulat pipih. Kemudian di bagian tengahnya aku berikan hiasan choco chip. Ini untuk choco chipnya sebenarnya bisa juga menggunakan banyak, tapi karena stokku sedikit ya, jadi aku menggunakannya hanya satu saja. Kemudian aku akan oven selama 40 menit dengan api atas bawah, suhunya 150 derajat. Untuk otang kalian bisa menggunakan waktunya kurang lebih 50 menit dengan api yang sedang cenderung kecil. Oke, setelah 40 menit sudah matang, lalu akan aku tunggu hingga dingin. Setelah dingin boleh di packing, dikemas, dimasukkan ke dalam toples ataupun wadah yang lainnya. Nah, seperti ini ya untuk hasilnya. Teksturnya sangat keras dan juga lembut. Untuk memasukkan ke dalam wadah pastikan sudah harus benar-benar dingin ya. Nah, ini hanya akan aku konsumsi sendiri, jadi tidak aku bungkus ke dalam toples yang untuk jualan. Jadi ini aku masukkan ke dalam toples kaca, lalu nanti akan aku tutup. Tapi sekali lagi pastikan untuk kue keringnya ini sudah benar-benar dingin saat masuk ke dalam toples. Untuk kue kering red velvet keju ini juga bisa untuk ide tambahan membuat kue kering nanti saat lebaran ya, supaya variasi kue keringnya lebih banyak. Ini karena efek kamera aja ya, jadi warna merahnya itu agak sedikit memudar, tapi nanti akan aku foto warnanya merah itu supaya bisa keluar. Ini karena pencahayaan ya, jadinya warna merahnya agak sedikit pudar. Nah, demikian tadi saja untuk resepku kali ini, cara pembuatan kue kering red velvet keju. Mudah-mudahan bisa menginspirasi sahabat aku semua di rumah yang ingin membuat variasi kue kering lebaran nanti. Begitu saja. Sampai bertemu kembali di resep-resep aku yang akan datang. Terima kasih. Jangan lupa di akhir video aku sertakan bahan juga takarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.